Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diki Irawan dari program studi Sistem Informasi semester 4 Institut Teknologi Mojosari. Video ini saya buat sebagai tugas 4 untuk mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Imam Toib. Pada tugas ini, saya diminta untuk membuat simulasi jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Jenis jaringan yang harus saya rancang mencakup LAN, WLAN, kemudian hybrid. Setiap tahapan akan saya jelaskan dengan detail. Insya Allah dengan detail ya, termasuk fungsi perangkat dan proses konfigurasinya. Kemudian di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracker. Di sini langsung saja saya ingin membuat rancangan jaringan LAN. Sebelumnya, LAN itu apa sih? LAN adalah singkatan dari Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat dalam area terbatas, seperti rumah, sekolah, atau bahkan kantor kecil. LAN biasanya menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan komputer ke switch atau router. Oke. Sebelum menggunakan switch, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya jika hanya dua perangkat yang akan dihubungkan, seperti dua buah PC, kita bisa langsung menghubungkannya menggunakan kabel crossover. Ya. Namun jika perangkat yang ingin dihubungkan itu lebih dari dua, maka tentunya kita menggunakan switch sebagai penghubung utama. Langsung saja kita simulasikan ya. Sini saya di pojok kiri bawah ini saya pilih end device, kemudian saya pilih PC, saya tarik ke atas dua buah PC. Nah, dua buah PC ini bisa saling terhubung ya, jika dua buah PC saja. Tapi jika lebih dari dua, maka kita harus menggunakan switch sebagai penghubung utamanya. Sebelum menghubungkan antara satu PC dengan antara satu PC dengan PC yang ini, kita harus men-set dulu IP-nya dengan mengklik, kemudian kita pilih menu desktop, kita pilih lagi IP configuration, kemudian kita tulis IP-nya di sini. Itu 90.168.1.5. Kemudian enter, maka subnet masknya akan otomatis. Kemudian IP address ini, sebelum saya lanjut, IP address ini berfungsi sebagai identitas unik ya bagi setiap perangkat dalam jaringan agar bisa saling berkomunikasi dan bertukar data dengan perangkat yang lain. Kemudian IP ini harus kita buat secara berbeda-beda karena jika dua perangkat memiliki IP yang sama, akan terjadi konflik IP yang akan terjadi konflik IP yang akan membuat data tidak tahu harus dikirim ke perangkat yang mana. Hal ini menyebabkan komunikasi jaringan menjadi gagal atau terganggu. Maka dari itu, kita harus maka dari itu dalam membuat simulasi jaringan, IP address setiap perangkat harus berbeda agar komunikasi antar perangkat itu bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi bentrok alamat. Pada simulasi ini, saya menggunakan IP address 192.168.1.5, yang di mana IP address yang saya tuliskan ini termasuk ke dalam kelas C, yang umum digunakan dalam jaringan lokal kecil hingga menengah. Oke, lanjut ya. Kemudian IP address yang telah kita tulis ini, saya copy, kemudian saya taruh di config, kemudian display name-nya akan saya rubah dengan IP address yang telah saya tulis tadi. Hal ini agar mempermudah proses identifikasi IP address-nya. Jadi dari depan saja sudah terlihat. Tidak perlu masuk ke dalam perangkatnya untuk mencek IP address-nya berapa. Hal itu mempermudah. Kemudian di PC yang satunya saya juga akan melakukan IP configuration. Kemudian saya tulis IP-nya di sini. Kemudian saya enter, saya copy, saya taruh di display name.
Oke, kedua buah kedua buah perangkat ini sudah mempunyai IP address tentunya dengan yang berbeda ya. Maka kedua perangkat ini bisa saling berkomunikasi atau mentransfer data dengan cara kita hubungkan menggunakan kabel cross. Kita hubungkan pilih port pas Ethernet, kemudian kita sambungkan ke port pas Ethernet juga. Kabel cross ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sama ya. Maka kita menggunakan kabel cross. Ini artinya hijau dan hijau artinya sudah terhubung. Untuk mengeceknya apakah ini sudah terhubung atau belum, maka kita akan melakukan ping. Kita ping di salah satu perangkat. Kita pilih desktop. Nah, di desktop ini kita pilih menu command prompt. Kemudian kita ping, ping ke IP yang akan kita tuju. Kemudian kita enter. Nah, jika muncul reply seperti ini, berarti jaringan LAN itu sudah berhasil terhubung. Oke, kita close. Kemudian kita lanjut untuk membuat lebih dari dua perangkat dan switch sebagai penghubungnya. Kita buat terlebih dahulu. Sini akan saya tambahkan dua perangkat lagi. Dua perangkat PC lagi. Kemudian saya konfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya. Kemudian display ini saya ganti dengan IP address-nya. Oke, keempat perangkat ini sudah mempunyai IP address yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan mengambil switch. Di sini kita pilih data switch. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Switch ini berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam satu jaringan lokal ya. Switch bekerja dengan cara menerima data dari satu perangkat, lalu meneruskannya ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC address. Kemudian sebelumnya, saya ingin setting switch terlebih dahulu. Di sini saya akan matikan, kemudian saya akan membuang atau mendrag port-port yang tidak terpakai. Saya akan drag di sini, kemudian akan saya ganti dengan RJ45 semuanya. Kemudian saya on-kan lagi. Oke, switch-nya sudah saya setting, sudah berhasil saya setting. Langkah selanjutnya saya akan hubungkan dengan menggunakan kabel strike. Kabel strike ini adalah kabel yang digunakan ya untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang berbeda. Seperti PC ke switch ini kan berbeda. Maka kita akan menggunakan kabel strike. Kita klik kabel petir, kemudian kita klik kabel strike. Kita klik dari PC dari switch ini, kita pilih port bus Ethernet, kemudian kita sambungkan ke PC, kemudian kita pilih port bus Ethernet juga. Selanjutnya sama yang juga seperti itu.
Oke, sini semua sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel Strike. Tetapi di sini masih ada tanda oranye yang menandakan bahwa ini dalam proses menyambungkan. Kita tunggu sampai semuanya hijau, hijau, hijau. Nah, ini sudah hijau. Kita tunggu 3 perangkat lagi hijau. Kemudian kita akan tes ping untuk satu perangkat ke perangkat yang lain. Kita tunggu 1 perangkat lagi. Oke, semuanya sudah berhasil hijau. Artinya semua perangkat ini sudah terhubung ke switch. Kita akan proses atau kita akan tes dengan pin. Kita klik desktop, kemudian command prompt, kemudian kita ping IP yang akan kita tuju. Oke, Repaircom sudah berhasil ya. Jaringan yang jaringan LAN yang sudah jaringan LAN yang sudah kita rancang, alhamdulillah sudah berhasil. Maka saya akan lanjut untuk membuat jaringan WLAN. Sini terlebih dahulu akan saya rapikan ini. Kemudian saya beri nama. Oke, jaringan LAN sudah berhasil saya buat. Kemudian saya akan lanjut membuat jaringan WLAN. WLAN itu singkatan dari Wireless Local Area Network. WLAN adalah jaringan lokal yang menggunakan sinyal nirkabel atau wireless tadi untuk menghubungkan perangkat. Biasanya menggunakan access point atau wireless router dan lainnya ya. Di sini saya akan membangun dua, di sini saya akan membangun WLAN dengan menggunakan access point terlebih dahulu. Oke, access point ini akan saya ambil di sini. Network device, kemudian saya klik wireless device dan di sini ada APPD ini akses point. Saya klik setelah ke atas. Nah, akses point ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat wireless seperti laptop atau komputer atau bahkan smartphone atau bahkan tablet ke jaringan kabelan yang sudah ada. Nantinya kita hubungkan ke jaringan LAN karena kan kita ingin pengguna IP, tapi ini kita fokus ke wireless terlebih dahulu. Kemudian karena akses point ini tidak menyediakan IP address, kita perlu melakukan konfigurasi IP. Beda dengan router. Nanti kita akan jelaskan router. Itu kok bisa tidak apa tidak perlu mengkonfigurasi IP. Itu kok bisa. Oke. Langsung saja kita setting dulu akses point ini. Di sini akses pointnya saya masuk ke config, kemudian port 1. Kemudian di sini SSID-nya saya ubah menjadi nama Wi-Fi rumah. Kemudian untuk authentication-nya saya pilih WPA2 strip SK. Kemudian saya tulis PIN-nya 123456788. Oke ya, sudah saya setting. Kemudian saya akan menambahkan beberapa perangkat wireless ini. Sini saya klik end device, saya tarik laptop, kemudian tarik PC, kemudian saya tarik smartphone, kemudian saya tarik tablet. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu dengan komputer dengan cara saya matikan power ini, saya off-kan. Kemudian di sini saya drag port RJ45-nya kan saya akan mengganti
dengan eh, modul nirkabel ini atau modul WMP 300M. Nah, kemudian saya on kan. Setelah saya on kan, maka saya akan lakukan config atau IP configuration. Saya melakukan config di mana sini saya klik wireless, kemudian SSID-nya saya tulis seperti yang sudah saya setting tadi, diakses sebagai WiFi rumahku. Rumahku. Kemudian untuk authentication-nya kita pilih WPA2 CPSK, kemudian saya tulis key-nya di sini 123456678. Kemudian IP configuration-nya kita setting static, yaitu 192.168.1.9. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian ini saya ambil untuk mengganti nama di display nama. Nah, ini sudah berhasil terhubung. Kemudian saya akan men-setting juga untuk laptop. Di sini saya akan matikan power on. Kemudian port RJ45 saya drop dan saya pasang modul nirkabel ini atau modul WPC 300M. Kemudian saya on kan kembali. Nah, untuk laptop sendiri kita harus setting sama. Kita masuk ke wireless, kemudian IP-nya ini kita setting dulu 192.168.1.10 untuk kita enter. Oh iya, sebenarnya untuk laptop dan PC itu kita bisa masuk ke menu desktop-nya ya untuk connect ke jaringan wireless. Seperti ini, kita klik desktop, kemudian kita klik PC wireless, masuk ke aplikasi PC wireless, kemudian kita klik connect dan kita refresh terlebih dahulu, maka akan muncul akses point yang sudah kita setting tadi. Kemudian kita connect ini. Nah, jadi tidak ribet ya kalau ada aplikasi PC wireless ini. Berarti langsung saja kita tuliskan key-nya 2345678. Kemudian kita connect dan berhasil terconnect. Kemudian baiklah, saya buka tadi. Oh, berikutnya, kita tulis ulang IP address-nya. Kemudian setting tapi kita akan memilih Oke, sudah terhubung dengan smartphone juga kita akan melakukan public. Nah, di smartphone ini tidak ada menu untuk menghubungkan perangkat ke wireless langsung seperti aplikasi di PC wireless tadi. Maka kita akan lakukannya secara manual. Kita langsung masuk konfig, kemudian kita wireless, klik wireless, SSID-nya kita tulis, manual WiFi, rumahku, kemudian authentication kita pilih WPA strip PSK, kemudian key-nya 123456778. Kemudian IP configuration-nya kita rubah menjadi static. Kita tulis 192.168.1.12. 11.11. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Oke, yang terakhir adalah perangkat tablet. Di perangkat tablet ini kita juga akan melakukan IP configuration beserta menghubungkan wireless, jaringan wirelessnya. Kita klik wireless, kemudian SSID-nya kita isi
dengan WiFi rumahku. Lalu authentication, kita pilih WPA strip PSK, kemudian key-nya 12345. Kemudian untuk IP configuration kita rubah menjadi static. Dan kita tuliskan 9.1.1 dan 13 tadi bentar. Nah, dengan access point ini, perangkat wireless bisa bergabung ke jaringan yang sudah ada. Perangkat wireless ini bisa tergabung ke jaringan yang sudah ada. Oke, kita akan lakukan uji ping terlebih dahulu dari laptop ke HP di IP10 ke IP11. Kita klik desktop control, kita pilih ping 192.1.1.11. Nah, Repair.com artinya jaringan wireless yang kita bangun sudah berhasil dibangun. Oh ya, kemudian selain ping tersebut kita juga bisa mengetes apakah jaringan ini sudah berhasil terhubung atau belum antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa menggunakan ini. Di kiri atas ini ada Add Simple PDU. Kita klik seperti mengirimkan pesan. Kita klik antara satu perangkat ke perangkat yang lain. Kemudian di sini ada successful, yang mengartikan perangkat sudah bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke, atau kita simulasikan dulu. Kita simulasikan. Set, suka akses point. Kemudian terbagi lagi. Akses point langsung ke tujuh alamat IP yang kita kirimkan pesannya tadi atau datanya tadi. Oke, sudah berhasil ya. Jadi lihat kita balik lagi ke real time. Jaringan WLAN yang kita bangun ini sudah berhasil. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah terhubung. Nah, sekarang saya sudah mempunyai jaringan LAN, kemudian jaringan WLAN. Kemudian sebelum saya melakukan jaringan hybrid atau membuat jaringan hybrid, saya di sini ingin membuat satu jaringan WLAN lagi, tapi menggunakan home router. Oke, langsung saja. Di sini saya pilih network device, pilih wireless device, kemudian pilih home router. Nah, di home router ini akan saya gunakan nantinya sama seperti menggunakan WLAN access point. Oke, kemudian di router ini akan saya setting terlebih dahulu. Saya klik, kemudian masuk ke GUI.
Di GUI ini kita akan setting IP address-nya dengan satu, kemudian titik satu tidak apa-apa, karena ini saya gunakan untuk router. Dan di HCP-nya saya enable. Nah, DHCP itu apa sih? DHCP itu adalah protokol jaringan yang digunakan untuk secara otomatis memberikan alamat IP ya kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi nantinya saat perangkat seperti laptop, smartphone, atau bahkan komputer terhubung ke jaringan, server DHCP ini akan memberikan alamat IP yang tersedia secara otomatis tanpa memerlukan konfigurasi manual oleh pengguna. Hal ini sangat memudahkan tentunya karena di kemudian DHCP ini ya intinya memudahkan ya. Beda dengan kita di access point tadi harus mengkonfigurasi IP-nya secara manual. Nah, di sini langsung kita lihat start IP address-nya 192.168. Ini titik satu karena kita sudah buka tapi belum terrefresh. Titik 100. Yang artinya nantinya IP address-nya akan dimulai dari angka 1.100. Kemudian maksimum number-nya 50 user atau 50 perangkat yang akan ditampung oleh home router ini. Kemudian IP address ring-nya antara 192.168.1.100 sampai 149. Oke, kita save setting. Kemudian kita pilih wireless. Nah, di wireless ini, di basic wireless setting, kita akan menghidupkan 2.4 GHz saja. Kemudian 5 GHz dan 5 GHz strip 2, 5 GHz strip satunya akan saya matikan di sini. Dan nama SSID-nya, nama SSID-nya akan saya berikan terlebih dahulu. Oke, WiFi tetangga, WiFi tetangga. Kemudian saya save di sini, masuk ke wireless security. Karena yang di depan tadi cuma 2.4 GHz saja, maka akan kita hidupkan yang ini saja. Kemudian saya pilih WPA2 personal. Untuk key-nya kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke, kita save setting. Dan kita close. Kemudian di sini sama seperti access point tadi, kita akan mengambil perangkat laptop, PC, kemudian ada smartphone, dan ada tablet juga. Maaf, kita lihat, kita konfirmasi lagi settingan GUI-nya. Oke, sudah satu, kita tutup. Kemudian kita pilih laptop. Sama seperti tadi, kita matikan terlebih dahulu. Kita drag RJ45-nya, kemudian kita ambil modul nirkabelnya, dan kita hidupkan lagi. Oke, sudah hidup. Kemudian di sini langsung saja kita pilih desktop karena sini sudah pakai home router ya. Kita pilih PC wireless. Kemudian kita connect dan kita refresh terlebih dahulu. Oke. WiFi tetangga yang rumahku tadi di access point juga masuk juga ya. Karena kan semuanya kita hidupkan. Cuma di sini terdapat pemberitahuan sinyal mana yang kuat. Berarti sinyal mana yang terdekat dari perangkat. Sini saya pilih WiFi tetangga karena home router tadi saya namakan ini. Kemudian connect dan key-nya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Connect. Oke, sudah connect. Nah, bedanya access point dan home router ini, access point kan tidak bisa memakai DHCP atau harus mungkin pakai DHCP server manual. Tapi kalau di home router ini kita bisa setting DHCP-nya langsung di GUI-nya.
Yang dimana DHCP ini kan fungsinya untuk memberikan alamat IP secara otomatis ya, seperti saya jelaskan tadi. Oke, kita cek di config wireless. Nah, IP-nya ini kan otomatis nih. DHCP 192.168.1.101. Oke, jadi tidak perlu memberikan IP statik secara manual. Oke, kita close. Kemudian kita hubungkan juga PC. Sama seperti tadi, kita power off. RJ45-nya kita drag. Kemudian kita ambil modul nirkabelnya dan kita pasang. Dan kita power on. Setelah power on, kita masuk ke menu desktop lagi sama seperti laptop. Kita pilih PC wireless, kemudian connect, kita refresh. Nah, ini WiFi tetangga. Kita connect, masukkan key-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kita connect. Ini sudah connect ya. Kemudian kita cek IP-nya. Nah, maka dia IP-nya sudah terisi otomatis. Tadi kan IP-nya kita setting di home router tadi dimulai dari angka 100 ya. Start mulai 100, kemudian yang diterima pada laptop tadi 1.101, dan untuk komputer ini mendapat IP di 1.102, lanjutan dari laptop tadi. Oke, kita close. Sudah terhubung. Kemudian smartphone juga kita tentukan konfigurasi juga SSID-nya, tapi sini kita harus tulis secara manual. WiFi tetangga. Kemudian authentication-nya kita pilih BPA2 PSK. Kemudian key-nya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dan di sini agar DHCP-nya itu ini sudah terhubung sebenarnya, cuman untuk memastikan DHCP-nya sudah terhubung, kita klik static dulu, kemudian kita balik lagi ke DHCP dan terhubung dan otomatis terisi. Oke, kita close. Satu perangkat lagi, yaitu tablet. Kita config, masuk ke wireless, SSID-nya kita tulis Wi-Fi tetangga. Kemudian kita pilih WPA2 strip SK, kemudian key-nya kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke, ini sudah terhubung sama seperti smartphone tadi. Kita pilih static dulu, kemudian DHCP. Oh ini, maaf, key-nya salah. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke, kita ulangi. Nah, masuk ya. 192.168.1.104. Oke, kita close. Di sini kita sudah membuat juga jaringan WLAN dengan menggunakan home router. Jadi kita kasih nama dulu. WLAN home router. Jelas ya bedanya. Jika kita menggunakan uh, jaringan, jika kita menggunakan access point, maka setiap perangkat yang terhubung itu harus kita tulis IP-nya secara manual agar ketika ingin menghubungkan ke access point tersebut. Sedangkan jika menggunakan home router, karena di home router ini punya settingan DHCP-nya di dalam GW-nya, maka IP yang tersambung ke perangkat satu yang lainnya akan otomatis terisi atau mendapat IP secara otomatis tanpa konfigurasi manual seperti yang ada pada access point. Oke, selanjutnya kita akan membangun jaringan hybrid. Oh iya, maaf. Sebelum melanjutkan jaringan hybrid, sini kita cek dulu apakah berhasil terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dengan cara kita kirimkan pesan saja. Kita kirimkan pesan. Set ke smartphone. Successful. Oke.
Kita coba lagi dari laptop ke tablet. Successful. Oke, semuanya berhasil ya terhubung ya. Yang artinya jaringan WLAN home router yang kita bangun ini alhamdulillah berhasil. Kemudian baru sekarang kita membangun jaringan hybrid. Oke, jaringan hybrid itu apa sih? Jaringan hybrid itu adalah kombinasi dari dua jenis jaringan, yaitu jaringan kabel LAN yang kita bangun sebelah kiri ini dan jaringan nirkabel WLAN dengan sebelah kanan atau yang tengah ini. Kemudian yang saling terhubung dan akan melakukan komunikasi antar perangkat yang menggunakan kabel maupun nirkabel dalam satu jaringan yang sama. Konsep jaringan hybrid ini sering digunakan untuk menggabungkan keuntungan dari kedua teknologi tersebut, tentunya untuk kestabilan dan kecepatan. Kemudian langsung saja untuk menghubungkannya, karena sini kan sudah ada perangkat penghubung perangkat penghubung, maka untuk menghubungkannya kita hanya membutuhkan kabel. Itu membutuhkan kabel strike. Kita klik di switch sini, kita klik port Ethernet 5.5/1, kemudian kita hubungkan ke access point dan kita pilih port yang tersedia, itu port 0. Salah teman-teman. Kita ulangi, kita pilih kabel strike karena menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian kita tarik, kita pilih port tadi pas Ethernet, kemudian kita sambungkan ke sini dan pilih port. Oke, kita tunggu jaringannya terhubung, yaitu yang ditandai dengan hijau dan hijau. Ini masih oranye dan hijau. Kita tunggu. Sambil menunggu kita rapikan. Rapikan ini. Oke, sudah terhubung ya teman-teman jaringan hybridnya. Jadi dari LAN ke WLAN ini sudah terhubung. Bisa kita uji coba langsung dengan kirim data atau kirim pesan menggunakan add simple PDU. Itu sama dengan ping yang kita lakukan di command prompt. Kita taruh di sini pesan. Oh, kita delete dulu dari PC dengan IP address ini ke smartphone. Oke, successful ya teman-teman. Jadi berhasil kita lakukan jaringan hybrid, yaitu jaringan yang berisikan kombinasi antara jaringan LAN dengan jaringan WLAN. Kemudian jaringan LAN dan WLAN ini terhubung, ya tentunya karena memiliki subnet max yang sama atau satu subnet max. Kemudian ya kita hubungkan lagi satu lagi dari switch ini, kita pilih port Ethernet, kemudian kita masukkan ke home router, kita sambungkan di sini di port Ethernet gigabit Ethernet, bukan port Ethernet ya. Kita sambungkan ke port gigabit Ethernet 1. Oke, kita tunggu. Ini masih proses oranye dan oranye, kita tunggu. Hijau dan hijau. Sambil kita tunggu, kita rapihkan dulu. Oke, sudah terhubung ya dari jaringan LAN ini ke WLAN ini. Kemudian dari jaringan WLAN access point ini ke jaringan WLAN home router ini. Kita coba apakah ini sudah bisa berkomunikasi atau saling transfer data antara satu sama lainnya. Kita klik akses di jaringan WLAN access point ini di laptop. Kemudian kita sambungkan ke tablet dan successful. Oke,
Kemudian kita coba lagi antara PC ini ke laptop ini, successful semua. Yang berarti kita sudah berhasil membuat jaringan hybrid. Oke, atau kita ping lah. Kita lakukan ping menggunakan command prompt. Tapi ini sama aja sih sebenarnya. Dari smartphone menuju ke alamat IP1.5 ini ya. Kita coba ping 192.168.1.5. Enter. Ah, reply prompt artinya berhasil ya, berhasil terbuka. Artinya kita sudah berhasil membangun jaringan hybrid. Oke, kita close. Dan inilah simulasi jaringan yang sudah saya buat, yang sudah saya rancang. Yaitu jaringan LAN, jaringan WLAN, menggunakan access point, kemudian jaringan WLAN menggunakan home router, kemudian membangun jaringan hybrid dengan menggabungkan jaringan LAN, kemudian WLAN secara dengan KPI. Oke, itulah penjelasan dan simulasi lengkap mengenai jaringan LAN, WLAN, dan hybrid menggunakan Cisco Packet Tracker. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.